Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Alisa dari kelas 98 SMP Negeri 1 Sumbawa Besar. Pada video kali ini saya akan meresensikan buku novel yang telah saya baca yang berjudul Dikta dan Hukum. Dian Farah Afifah, atau yang sering dipanggil Ara, adalah anak keempat dari 4 bersaudara. Lahir pada tahun 2000 di Curug Bengkulu. Saat ini menetap di Bogor dan sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas negeri di Bandung dengan program studi hukum keluarga. Sangat berminat di bidang olahraga dan menulis. Dalam menyalurkan hobi menulis, Ara banyak mempublikasikan cerita buatannya di media sosial Twitter dalam bentuk AU atau Alternate Universe. Hingga saat ini, Ara sudah berhasil menamatkan 5 cerita di akun Twitternya dan akan terus bertambah seiring waktu. Buku fiksi dengan genre romance, buku ini ditulis berdasarkan imajinasi dari sang penulis, yaitu Dian Farah. Buku ini bercerita tentang tokoh bernama Dikta yang merupakan seorang mahasiswa hukum tingkat akhir di salah satu universitas terkenal dan ternama, dan ia termasuk mahasiswa yang pintar. Dikta digambarkan sebagai sosok yang sempurna dan idaman para wanita, yakni penyayang, pintar, baik, dan berparas ganteng pula. Selain tokoh Dikta, terdapat juga tokoh Nadira. Ia adalah seorang anak SMA kelas 12 yang memiliki paras yang cantik, tetapi sangat pemalas dan suka mengeluh. Terkenal banyak mau dan sedikit keras kepala. Sangat berbanding kebalik dengan sosok Dikta yang sangat serius dan memiliki sifat disiplin. Sosok sempurna Dikta ini ternyata sudah dijodohkan dengan seorang gadis SMA itu, yang tak lain adalah teman bermainnya waktu kecil. Sampai akhirnya mereka harus terjebak dalam perjodohan orang tua mereka. Hubungan keduanya semakin rumit, dikarenakan Nadira sudah memiliki kekasih hati. Begitu pula Dikta yang hanya menganggap Nadira sebagai seorang adik dan teman masa kecil saja. Baik Dikta maupun Nadira sama sekali tidak memiliki perasaan spesial satu sama lain. Itulah sebabnya mereka berdua menolak untuk dijodohkan. Namun mereka harus terpaksa terjebak dalam hubungan tersebut untuk menjaga perasaan orang tua mereka. Hal tersebut tidak membuat Dikta menjadi acuh tak acuh terhadap Nadira. Di balik sifatnya yang dingin, Dikta tetap memberi perhatian sekecil apapun terhadap Nadira. Seiring berjalannya waktu, Nadira mulai menaruh hati pada Pradikta. Barangkali berkat sifat Dikta yang sangat baik dan perhatian padanya. Perasaan itulah yang mengawali kisah percintaan mereka berdua. Sampai akhirnya kisah keduanya tidak direstui oleh semesta. Dikta akhirnya juga mulai sedikit demi sedikit menceritakan hal yang selama ini ia sembunyikan, yakni hidupnya yang tak lama lagi. Tak lama setelah Nadira kehilangan Dikta untuk selamanya, Nadira menjadi sosok yang murung, tidak seperti Nadira yang biasanya, banyak omong dan membuat orang lain kesal. Pradikta akan tetap menjadi tokoh favorit Nadira selamanya. Kelebihan novel ini adalah alur ceritanya yang menarik dan penuh kejutan di setiap adegannya, yang membuat para pembaca merasa seperti ikut terlibat langsung dalam kisah cinta Dikta dan Nadira. Selain itu, novel ini juga memberikan kita motivasi untuk tetap semangat belajar, disiplin, dan tidak menyepelekan sesuatu seperti sosok Dikta. Selain itu, novel ini memberikan kita satu pelajaran penting, yaitu untuk selalu menjaga kesehatan, seperti selalu untuk minum air putih. Meskipun novel ini bergenre romance, namun dalam kisahnya banyak tema-tema lainnya yang tidak kalah kuat seperti persahabatan dan keluarga. Banyak konflik dalam tema itu juga semakin menguras pembinaan emosi sehingga pembaca tidak dimulakan dengan kisah-kisah cinta yang manis. Novel ini juga ditutup dengan pilihan adegan tepat, yakni kebijaksanaan dalam mengakhiri segala sesuatu yang sudah terjadi. Penulis membuat kisah ini selesai dengan setuntas-tuntasnya melalui banyak penerimaan dan mungkin banyak menguras air mata pembacanya.
Kekurangan novel ini adalah ada dua tokoh dalam novel ini yang bernama Jeno dan Johnny. Mengingat AU-nya adalah Face Flame NCT, yaitu salah satu boy group Korea yang memiliki member dengan nama Jeno dan Johnny, seperti dalam buku novel Dikta dan Hukum, seharusnya penulis merubah nama mereka tidak menggunakan nama asli mereka, apalagi AU Dikta dan Hukum sudah diterbitkan menjadi novel. Jeno dan Johnny memang adalah nama umum, bukan cuma satu yang memakai nama itu. Tetapi dari sebelum Dikta dan Hukum diterbitkan menjadi novel, autor atau penulis mempresentasikan nama case-nya Jeno ini tertuju ke Jeno NCT, bukan Jeno lain. Begitu pula dengan Johnny. Ini yang menyebabkan novel Dikta dan Hukum dapat terkena hukum hak cipta, apalagi Jeno dan Johnny adalah artis internasional. Ini termasuk ilegal, apalagi bila perusahaan mereka, SM Entertainment, mengetahui penggunaan nama artis mereka dengan seenaknya untuk sebuah karya novel yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Mungkin Dikta dan Hukum akan dikenakan sanksi dan itu sangat disayangkan, mengingat cerita dari novel ini sangat bagus. Semoga kedepannya penulis berhati-hati lagi dalam menggunakan nama untuk cast di karya-karya berikutnya.